Di setiap satuan pendidikan tentunya akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik antara murid dengan murid, murid dengan guru, sesama guru, atau guru dengan lingkungan sekitar. Sebagai seorang guru yang kolaboratif, reflektif, inovatif, mandiri, dan berpihak kepada murid, kami perlu membuat sebuah komunitas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami membuat komunitas belajar yang bernama Pesona Teacher Sharing. Bagaimana implementasi komunitas belajar Pesona Teacher Sharing di sekolah? Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Vika Faria Matovana. Saya merupakan tenaga pendidik di SDS Pesona Astra, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Di dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi mengenai implementasi komunitas belajar di sekolah kami yang kami beri nama Pesona Teacher Sharing. Awal munculnya kegiatan ini adalah adanya permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan berkaitan dengan perkembangan proses belajar siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Informasi permasalahan tersebut didapatkan dari berbagai sumber, antara lain survei sederhana di setiap guru dan kelas, diskusi antar teman sejawat, bincang santai dengan rekan kerja, dan melakukan observasi di kelas dengan rekan sejawat. Hasil dari refleksi permasalahan tersebut, ada beberapa poin yang kami sepakati. Yang pertama, guru-guru berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, kami bersepakat untuk melakukan Pesona Teacher Sharing selama 2 kali dalam setiap bulannya. Dan yang ketiga, kami merefleksikan dan mendokumentasikan hasil Pesona Teacher Sharing agar bisa digunakan sebagai pengembangan kegiatan. Pesona Teacher Sharing sudah menjadi kegiatan rutin yang terjadwal dengan baik. Berbagai permasalahan yang bersifat positif maupun negatif dibahas bersama. Hal ini dilakukan sebagai wujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah dengan jelas, menginterogasi adalah dengan memberi sebuah pertanyaan misalkan dari kasus kemarin, misal pencurian, begitu deh Bu. Arah pencurian itu nanti langsung ke pertanyaan corong dan pertanyaan analitika. Tahapan dalam konseling dari mulai tahap pertama menjaga hubungan, kemudian yang kedua kita menggali informasi, baru intimidasi. Kalau seandainya kita balik nih sekarang, intimidasi dulu. Kadang kita ini mendengar informasi sudah emosi dulu ya. Kita berusaha bagaimana anak-anak kita ini di sekolah ke jalan yang benar, seperti itu. Berawal dari rumah tidak mendapatkan kepercayaan, dia juga tidak percaya pada bapak ibunya karena dia lihat kondisi sehari-hari. Itu terus ada cara lain nggak yang bisa kita lakukan? Ramah itu salah satunya kan untuk menjalin hubungan ya Bu Vika. Salah satu tadi menjalin hubungan adalah bertanya terkait dengan keadaan dirinya. Siapa tahu nanti didapati ternyata dia salah satunya tadi seperti itu yang Untuk menjalin komunikasi yang baik bersama dengan orang tua, kami mengadakan kegiatan parenting baik secara online maupun offline. Tentang poin-poin dari kelima tips tersebut. Untuk poin yang pertama, itu terkait keteladanan Bapak Ibu yang baik, di mana sikap dan sifat beliau ini tidak kita ragukan lagi, bisa kita contoh. Beliau Nabi Muhammad yang jujur, dipercaya, kemudian baik, seorang pejuang. Kita sampai ke sini, kalau dia aja kita tarik kenapa. Berbagi pengalaman praktik baik juga kami laksanakan sebagai wujud kolaborasi kami untuk mengembangkan kualitas guru di bidang IT. Pesona Teacher Sharing mengadakan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman pembuatan kreasi kreatif aplikasi Canva dan CapCut untuk editing gambar atau video. Nah, di dalam Canva ini itu ada beberapa komponen atau fitur-fiturnya. Yang pertama itu presentasi, bisa buat PPT, poster, terus lembar kerja juga bisa. Kalau Bapak Ibu kurang adanya foto yang lucu-lucu, kita bisa langsung diklik set. Nah, muncullah seperti ini. Perbanyak foto di situ kita bisa ngambil beberapa angle. Nah, angle-nya bagaimana?
objeknya harus di ini, titik ini. Kuncinya di situ. Jangan Nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, ini. Masuk di sini. Oh ya gini ya. Di sini di kotak ini. Wih, Bu Siwi. Berarti arahkan ke sini. Arahkan di tengah-tengahnya ini. Aku bingung. Kurang. Nah, ini. pinggir ya. Boleh. Ini kotak iki lho, titik. Nah, yang pasti harus di tengah. Jadinya tengah apa dah? Ya Ya enggak, bukan. itu Fokus. Jadi tampilannya itu beda ketika fokusnya di tengah sama yang di sini itu beda, Bu. Misalnya kamu ini, Pak Iman bikin ini ya. Itu ada template di bawah ini. Nah, itu fungsinya untuk ngedit sesuai yang ada di template. Jadi kalau masukkan 2 foto, jadi nggak harus dalam satu frame aja, bisa ditambahkan lagi. Mantap sekali. Good job. Atau word art, atau judul, bagian teks diklik. Setelah itu di bagian bawah itu ada tulisan edit. Nah, itu bisa tulis hampir bahagia, tapi alhamdulillah jadi bahagia. Bahagia banget. Pesona Teacher Sharing juga menjadwalkan secara rutin pelatihan mandiri di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kegiatan ini dilakukan untuk menyeragamkan pemahaman guru tentang proses pembelajaran di kurikulum terbaru. Untuk hari ini kita langsung menuju ke pelatihan mandiri. Kita klik pelatihan mandiri, kemudian langsung kita menuju ke topik. Nah, modulnya sudah dibahas, sudah pernah kita pelajari. Itu akan ada praktik aksi nyata yang masih sesuai kebutuhan atau waktu pada saat Bapak Ibu mengerjakan masing-masing. Minta tolong dijelaskan sedikit perbedaan dari bukti karya sama aksi nyata. Aksi nyata itu bisa kita upload apabila kita sudah mempelajari satu modul dengan tuntas. Materi-materinya itu nanti bisa kita upload di situ berupa video yang bisa kita pahami dari modul tersebut. Kemudian kalau bukti karya adalah video pembelajaran dan beberapa dokumen yang sudah kita terapkan di kelas. Ini contoh yang saya buat untuk praktik aksi nyata yang saya upload, tapi untuk beberapa, nah ini ada lampirannya itu berupa umpan balik, kemudian ada lagi itu foto online, bisa juga di-sharekan secara offline. Karena di sana pilihannya ada 2. Yang pertama itu istilahnya menyampaikan ke rekan guru dan orang tua, ada juga yang menyampaikan ke cuma sesama guru dan kepala sekolah. Kami juga berkolaborasi dengan sekolah lain untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Sebelum membuat modul yang seperti ini, Bapak Ibu juga sudah ujian formatif maupun sumatifnya di sini. Kita nggak usah lihat CP lagi, Bu, kalau sudah ada modul. Lihatnya di TP, tujuan pembelajaran. Makanya kita harus mengembangkan tujuan pembelajaran dari CP. Dengan adanya Pesona Teacher Sharing, kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan mengatasi berbagai macam persoalan secara bersama-sama. Materi-materi yang sudah ada di Pesona Teacher Sharing dapat diaplikasikan di dalam kelas dengan baik. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatur anak-anak secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendidikan sangatlah dinamis. Seorang guru harus beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Dengan adanya Pesona Teacher Sharing, dapat mewadahi seorang guru untuk menjadi guru yang kolaboratif, reflektif, inovatif, mandiri, dan berpihak kepada murid. Demikianlah praktik baik komunitas belajar di sekolah kami. Semoga kita selalu konsisten dalam mengembangkan kapasitas kita sebagai seorang guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat pagi.